ya udah ini maksudnya lisensi lumayan pasti di suatu saat nanti mungkin akan dibutuhkan. Betul. Kegiatan organisasi, kepanitiaan itu tuh menjadi salah satu indikator penting. Orang tuh lupa proses untuk mempersiapkan, dan ini beberapa case mungkin teman-teman kita juga, bahkan mungkin relasi dan keluarga tuh ketika mereka mau apply accept sesuatu tuh ya tahu bulat tadi goreng dadakan 500-an. Fresh graduate gak punya pengalaman apa-apa, kamu mau diterima di sekolah internasional, kamu punya apa? Kayak 6 jam berangkat jam 5 subuh, Transjakarta, empet-empetan, pulang udah kayak gak ada nyawa. Sebenarnya makanya dibilang kalau kamu kerja di Jakarta mental kamu kuat, itu benar. Hai kamu orang Purwakarta terbaik, Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Alfiadi Prawiraningrat. Hari ini kita kedatangan salah satu Purwakarta muda yang sangat inspiratif. Dia adalah seorang guru, tapi bukan guru di Indonesia. Dia adalah asli orang Purwakarta yang mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa lain. The one and only, kita dengar cerita inspiratifnya dari Egy. FPOK Jaya Jaya Jaya. Tiba-tiba banget. Kadang kan ponakan masuk FPOK. Terus pas kalau dia tuh FPOK Jaya Jaya Jaya. Langsung makanya tahu Jaya Jaya. Egy kumaha damang? Sampurasun. Aduh. Dan langsung beda ya. Sehat Gil. Alhamdulillah. Kenapa deg-degan mau podcast? Enggak sih. Takut dihujat aja nanti. Ya selama jawabannya betul, logis dan berkualitas. Tapi tenang, ada tukang edit kok. Senang banget bisa datang ke sini. Senang banget karena kayaknya udah saatnya nih kita berbagi banyak. Wih, template kayaknya kita saatnya berbagi luar biasa banget nih. Udah saatnya nih kita harus sharing. Egy hatur nuhun pisan ya, udah meluangkan waktunya setelah hari kemarin ngelihat story-nya ada di negara Skandinavia. Sekarang tiba-tiba ada di Cibatu Stone. Image banget sih Gil. Gitu ya. Iya. Jadi kayak ya itulah hidup adalah kayak petualangan gitu. Jadi kayak makin banyak ya dibilang tadi kayak makin banyak kita ngelihat hal yang baru, jadi makin kayak oh ternyata kita sekecil itu loh. Masya Allah. Luar biasa. Edisi mau Ramadan ya, jadi agak baik nih. Gil, ini mungkin orang, jadi teman-teman, kadang ini maaf ya mungkin nanti dalam podcastnya Adi biasa bilangnya Egio. Jadi memang Egy ini adalah junior di adik kelas Adi ketika kita SMA. Terus kakaknya Egy adalah senior Adi di Universitas Indonesia. Dan Kak Rora, Adi tuh suka keceplosnya Kak Roar ya. Kak Rora ini juga adalah yang ngebantuin logonya orang Purwakarta nih. Mana logo nih. Ini tuh salah satu yang ngebantuin desainnya tuh lah kakaknya Egy. Jadi dengan keluarganya Egy tuh bestie banget. Mungkin orang gak tahu. Egy tuh alumni mana, tinggal di mana, tiba-tiba akhirnya menjadi seorang guru di negeri Cina. Asli Purwakarta? Asli Purwakarta, KTP Purwakarta. SMP dulu? SD Purwakarta, TK, SD, SMP, SMA di Purwakarta. Kuliah di Bandung, UPI Bandung. FPOK Jaya Jaya Jaya. Oh jadi dulu SMA-nya di Semansa ya dulu kan kita kan dulu SMP 1. SMP anak Spencer. Ya nyebrang doang. Kuliah di FPOK UPI. FPOK Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan ya. Mana tahu ada yang nggak tahu. Jurusannya pendidikan kepelatihan olahraga. Dulu ada pendidikan kepelatihan. Mungkin sekarang nggak tahu mereka jadi pisah kongsi jadi cuman kepelatihan tanpa pendidikan. Ada yang kayak gitu. Sama sih kayaknya ponakan Adi gitu. Ada yang kayak pelatihan doang gitu khusus katanya. Pelatihan gitu. Fisik katanya. Pelatihan fisik. Gitu. Jadi ada yang kayak cuman long time ago itu kayak pendidikan kepelatihan. Jadi pendidikan jadi guru, kepelatihan jadi pelatih. Gitu. Sekarang ya udah S1 aja. Oh jadi lulusan atau UPI aja? UPI aja. Gil, ini nih, sebelum akhirnya nanti merambah menjadi seorang guru di negeri jiran lagi, di negeri Cina. Setelah lulus itu, Egy langsung ke luar negeri atau enggak? Enggak, jadi setelah lulus aku PT dulu 2 bulan, personal trainer. Oh PT? PT jadi di gym gitu, di Jakarta.
2 bulan setelah itu ada kayak panggilan, bukan apply. Apply panggilan. Panggilan. Belum ada siapa ada. kita kan gitu. Belum wisuda malah waktu itu. Masih kayak lagi nunggu wisuda. Udah kerja di PT 2 bulan sambil nunggu wisuda. Kemudian kayak langsung apply. Pas dari PT apply terus diterima lah interview bla bla bla, demo teaching langsung keterima gitu. Jadi ya alhamdulillahnya dengan perjalanan itu kayak fresh graduate langsung keterima di salah satu international school di Jakarta, di PIK. Di PIK? Pantai Indah Kapuk? Pantai Indah Kapuk. Apa nama sekolahnya? Seci, kalau tahu ada Seci tahu. Kalau ada jalan tol tuh kelihatan tuh. Tahu yang gedungnya semegah itu. Kuil kayak kuil. Oh, tapi Gi, sebentar. Berarti sebelumnya pernah jadi personal trainer juga? Betul, dengan gaji yang UMR ya itu saat itu. Ya Allah. Lumayan dan pas pindah dapat international school tuh langsung kayak wah gitu ternyata kerja itu susah ya guys. Gitu. Menghasilkan uang itu susah ya guys. Walah, karena kan kalau PT itu yang gak didengar ya kayak harus nunggu beberapa berdiri nemenin. Berdiri nemenin kayak 6 jam, berangkat jam 5 subuh, Transjakarta empet-empetan, pulang udah kayak gak ada nyawa. Sebenarnya makanya dibilang kalau kamu kerja di Jakarta mental kamu kuat. Bener. Itu benar. Itu benar sih, itu benar. Emang Jakarta tuh sebitaf itu kita harus berjuang ya, bertahan hidup dengan hiruk pikuk masyarakatnya yang jadi kayak makin digerus gitu. Digerus, benar. Iya hidup. Aku alumni pekerja Jakarta gitu. Tangguh. Nah, setelah akhirnya jadi VT, akhirnya ke Suci International School kan. Itu Egi ada apa gak sih kayak tahapannya dulu atau misalnya tiba-tiba oh ya Egi apply langsung masuk gitu. Jadi sebenarnya mau masuk. Jadi kalau cerita backgroundnya dulu itu kayak misalkan aku tuh mikir kayak fresh graduate jadi guru ya. Itu udah kayak ya udah gitu udah pasti. Template aja lah ya. Template lah gitu. Jadi guru menjadi apa jadi guru gitu. Jadi guru olahraga gitu. Karena kenapa back then aku pilih olahraga juga ngelihat karena buat aku dan keluarga pun support untuk bilang kalau kamu butuh kemampuan sama apa yang kamu bisa sama apa yang kamu suka. Itu 2 hal yang aku ingat sampai sekarang dan selalu bilang kayak lo nggak cukup cuman suka tapi lo harus bisa gitu. Jadi kayak itu tuh mumpuni banget lah gitu. Nah dari situ kayak pilih olahraga gitu. Orang-orang tuh di sekitar kayak olahraga naon sih gitu. Nggak ada estimate gitu. Naon sih? Sorry motong. Karena kan kakak Karora aja. Karora maafin Nadia. Karora ini kan ITB, Kak Kiki UPI, dan si anak bungsu ini tiba-tiba jadi UPI olahraga. UPI olahraga yang kayak siapa nih gitu kan, apa nih gitu kan, UPI gitu kan. Pernah ada di fase underestimatein lah. Either kayak di keluarga atau misalkan di lingkungan lain yang kayak teman-teman ya, mungkin nggak ada intensi untuk bilang naon sih UPI, teman kayak gitu kayak apa kurang gitu kamunya tuh sama dengan ya gitu, kayak oh ya udah tapi kayak karena confidence ini yang gue bisa ini yang aku benar mampu dan suka lanjut. Jadi salah satu poin terpentingnya adalah asal saat ini kan banyak yang kayak lowongan kerja yang banyak tuh apa gitu kan, lowongan kerja yang bagus tuh apa, baru dipilih jurusannya. Bener. Menurut aku pribadi point of view aku kalau mau pilih kerjaan itu ya apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka. Karena itu akan jadi hobi yang dibayar. Karena mostly banyak yang misalkan kalau dilihat enak ya jadi lu olahraga terus. Enaknya kalau ngajar kayak mainnya kayak main-main sama murid nih bilang. Kayak lagi ngerjain main-main aja gitu kan. Kalau bilang ya itu yang gue suka, itu yang gue bisa. Itulah jadi hobi gitu kan. Jadi kayak ya udah ke bawah. Nah setelah itu keterima di salah satu international school ini tuh awalnya itu karena broadcast aja kayak broadcast grup di apply lah gitu ya udahlah nanti tulus apply CV segala macam terus udah interview langsung keterima lah di sana gitu kan. Nah tapi ada salah satu yang bikin menurut aku poin besarnya adalah orang-orang tuh ya aku paling muda di situ. Jadi pas pertama kali. Jadi paling unyu-unyu. Paling unyu-unyu umur 22 kalau enggak salah gitu. Ya Allah 22, masih kecil kayak, banget. Ya ampun itu sama murid aja udah kayak sama. Mereka 17 tahun, 16 tahun. Bener. Kayak cuman beda 5-6 tahun gitu kan. Aku bilang kayak itu kan ada jiper lah pasti kayak
belum ada pengalaman, terus masuk international school, gue sekolahnya nasional gitu kan, apalah aku ini gitu kan. Tapi kayak ya udah bisa kayak disupport juga, kayak bisa lah, kayak lo ada di sini berarti lo pantas gitu kan. Udah di situ kayak oh ya udah dua-dua kayak ada lah, banyak lah murid-murid yang inilah yang itulah yang kayak gitu kayak ternyata gini gitu ya, sabar. Oh ternyata gini loh, ada murid yang kayak lebih lah menurut aku, kayak secara nasional dan internasional tuh menurut aku mungkin ada perbedaan ya, kayak dari segi culture, segi mereka kebiasaan ngapain gitu kan, ada perbedaan. Dan buat aku kayak oh ternyata gini, udah mulai kayak, tapi itu yang ngebuat aku beruntung bisa ada di sana itu karena yang dibilang aku muda tadi ya, itu bukan karena semena-mena, cuman karena hoki istilahnya. Jadi kayak ada persiapan sebelum aku kesana itu adalah aku tuh bersiap gitu kan. Oh jadi memang sebelumnya ya mungkin orang mikirnya oh ya masuk TC ya beruntung aja ya, ada relasi orang dalam, siapa bapak lu mungkin gitu ya. Tapi ternyata Egy itu mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Apa aja gitu yang disiapin? Jadi aku sampai detik ini pun itu masih aku pakai ya. Jadi kayak aku tuh dibilang berambisi tidak terlalu ambisi, tapi aku tuh selalu gue ambil ini nggak tahu dipakainya kapan, nggak tahu dipakainya, misalkan contoh ambil lisensi swimming yang relate sama kehidupan aku lah ya, ambil lisensi swimming, ambil lisensi wasitnya itu wasit bulu tangkis, volleyball, tenis meja, kayak semuanya aja yang ada, tiba-tiba ada workshop ambil, ada workshop ambil, ada workshop ambil gitu. Yang ngebuat itu pada saat itu kan bayar ya. Jadi ada bayar dan aku ingat banget harganya 500.000, tapi itu udah berapa tahun yang lalu kan, 10 tahun yang lalu 500.000 buat anak mahasiswa tuh pasti kayak ngapain? Iya benar. Ngapain ikut mahal gitu kan? Mending jangan naon. Terus aku bilang kayak ya udah, ini maksudnya lisensi lumayan, pasti di suatu saat nanti mungkin akan dibutuhkan. Betul. Kejadian di sekolah itu. Kamu punya apa? Itu yang dibilang selalu, mungkin udah common kali ya, banyak yang bilang kayak tapi mungkin buat anak olahraga itu tuh orang mah naon gituan istilahnya. Banyak yang either nggak tahu ya anak olahraga doang atau memang anak di luar olahraga yang berpikir kalau engkewe lah enggak lulus naon gitu kan. Udah lulus kamu punya apa gitu. Fresh graduate nggak punya pengalaman apa-apa, kamu mau diterima di sekolah internasional, kamu punya apa? Itu kan kayak kalau flashbacknya aku lagi, alhamdulillahnya aku punya swimming license, aku banyak organisasi, kita ketemu di LO. Oh iya benar ya, gitu jadi kan? Ya memang kita ini dulu berpengalaman sebagai LO Festival Internasional ya di Purwakarta. Betul sekali, bertahun-tahun. Dan ternyata kegiatan organisasi, kepanitiaan itu tuh menjadi salah satu indikator penting banget. Jadi kayak contoh aja misalkan interview ya, ini mungkin banyak kayak behind the scene-nya, mungkin gak tahu kenapa sih kok bisa untung doang, apa emang pinter atau gimana gitu. Jadi aku banyak ikut organisasi itu emang passion, aku suka dari dari SMP, SMA itu kayak punya kayak organisasi ya, di SMP apalah, OSIS MPK lah, di universitas aku jadi wakil ketua jurusan lah, wakil ketua himpunan. Wakil ketua himpunan lah. Iya bener. Wakil ketua himpunan lah, wakil kayak banyak lah ikut organisasi di UKM-nya, ikut bulu tangkis. Aku bahkan pernah ikut HIPMI. Bisnis guys. Pengusaha muda. Tapi yang jadi wanita karir ya. Kayak karena ada jiwa-jiwa bisnis gitu kan. Independent woman. Udah gitu kayak ikut kayak pernah ada satu di BEM-nya juga, di jurusan juga. Itu kalau aku bisa dibagi, gue bagi nih gitu kan, kayak pernah ada di satu sisi kayak rapat, semuanya tuh rapat. Semuanya tuh rapat. Kesini. Tapi kayak di situ aku belajar untuk kayak ini bener banget poinnya adalah persiapan untuk kita ngomong, komunikasi, problem solving, critical thinking tuh gak sebagai cuma critical thinking. Iya benar. Sih critical thinking gitu, kayak ketika dihadapi bener sama case-case kan harus ketemu yang inilah, bikin event ini harus inilah, harus itu, harus gini, kitanya harus berhadapan macam-macam masalah, dan itu kepake ketika interview. Aku kerasa banget pas interview ditanya, aku nggak punya pengalaman PPL doang, cuma di SMA Bandung, tiba-tiba gimana kalau kamu punya murid yang nggak suka olahraga, nggak punya pengalaman, bayangin aja kalau secara naturalnya gak punya pengalaman, fresh graduate baru lulus, apa sih kok gimana gue jawabnya nih?
kalau aku nggak punya latar belakang yang kayak organisasi ketemu orang, sebenarnya kan masalah tuh istilahnya masalah apapun tuh kadang solusinya sama. Iya, gitu kan. bener. Mau di organisasi kayak mau di kerja kantor gimana sama kan. Gitu. Maksudnya kamu kalau anak yang nggak sekolah olahraga gimana? Gitu. Oh ya tinggal aku bilang kayak oh ya udah solve the problem, kayak ngobrol sama dia apa yang dia mau, komunikasi gitu. Bilang oh oke gitu. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang kayak itu tuh bisa diselesaikan kalau lo punya banyak runtutan ini. Jadi kayak aku bersiap, aku ikut ini. Dari situ aku kayak wah gila. Kalau gue nggak ikut kayaknya nggak bisa nih gue gitu kayak. Makanya banyak yang bilang gila lu muda banget dua-dua udah masuk sini kayak iya gitu kayak. Awalnya kan jiper kan udah 10 tahun, 15 tahun yang pada udah pada experience. Bener banget lah ya. Nah dari situ kayak persiapan tuh penting banget gitu. Jadi kayak bukan sebagai aku ikutan lisensi swimming agar aku menjadi pelatih internasional gitu. Nggak ada. Jadi persiapan. Kamu ambil ini, you never know gitu. Future bakal butuh apa enggak. Wih, itu poinnya bagus. Gil, itu poinnya bagus banget nih. Jadi kadang orang tuh lupa proses untuk mempersiapkan. Dan ini beberapa case mungkin teman-teman kita juga. Bahkan mungkin relasi dan keluarga tuh ketika mereka mau apply achieve sesuatu tuh ya tahu bulat tadi goreng dadakan 500-an ya dipikir untuk mencapai satu karir tuh yang ngedadak tuh enak. Ternyata dari gitu Adi belajar dan Adi dapat poinnya itu adalah ya siapin dulu aja. Sertifikasi apapun itu siapin dulu aja, kemampuan organisasi karena itu akan mengasah tadi leadership, critical thinking, communication itu siapin dulu aja. Karena once kita nggak tahu. Nggak pernah tahu. Bener. Dipakainya kapan tapi tinggal waiting the momentum aja. Maaf ya anjay kok anjay. tinggal menunggu momen aja pada akhirnya mah. Ih keren banget ya si Egi ya Allah. Karena tahu kecil Gi gue tuh tahu banget lu pas apply masuk ke Semansa. Ya apa sih anak sosuan tomboy gitu. Tahu-taunya kocak banget. Kan dulu rambutnya pendek gitu kan. Terus baju gedombrang jalan. Nah taunya adiknya senior gue. Dan itu juga kayak salah satu yang kayak kalau misalkan waktu itu si Kak Kiki gak bakal kayak Kak aku pengen dong ikut ini ala-ala gitu kan. Kayaknya mau gak oke gitu ketemu. Jadi kayak tapi pas ketemu pun Kak Adi tuh ngelihatnya kayak apa ya pas ngelihat tuh bukan kayak oh ya udah adiknya Teh Kiki ambil. Iya enggak lah. Karena pasti oh ini mah Edufest gitu. Edufest kita kan kita dipertemukan dengan Edufest. Pas Edufest tuh kan ya sekarang udah gede banget ya. Edufest kan dulu kayak kayak pas mulai Edufest tuh kan kayak kita masih yang pindah ke UPT ya. Aku yang tahun pertama jadi langsung ketua acara. Langsung masih naon sih ya namun lah gitu. Jadi pas udah ketemu pun koneksi itu penting tapi skill kita pun penting. Benar. Kompetensi kitanya gitu. Benar. Karena mungkin gini ya, Purwakarta tuh karena kecil ya. Jadi circle-nya tuh itu gitu. Iya, tadi. Tapi emang dari awal tuh Adi nge-notice Egi ini pas LO juga orang yang paling diandalkan banget terutama di lapangan kan ya. Di saat orang kerumunan, Gi kumaha eta orang singkirkan. Iya, pas pampres. Luar biasa banget lah. Kita tepuk tangan guys. Keren Gi. Ini mah kan tadi ceritanya waktu masih di Indonesia lah ya. Akhirnya dari jadi VT di Fitness First. Terus jadi guru di International School di gimana sih bilangnya? Suci. Ya. Udah lama banget ya Allah. Di Suci, di PIK. Nah hingga akhirnya seorang Egi ini hijrah ke negeri China. Bener gak sih bilangnya China. Itu gimana ceritanya? Apa gaji di Suci itu kurang? Oh, itu pasti ya. Ini orang nonton loh. Gak bisa di-cut ya. Kalau namanya manusia gak pernah berhenti ya. Benar gak? Sebenarnya bukan karena nafsu ya. Mungkin karena ingin ngedevelop diri aja menjadi lebih baik. Kalau nggak kenapa ke Cina ya pertanyaannya? Kenapa ke Cina ya? Kalau kenapa ke Cina kan itu balik lagi rezeki ya. Kita nggak pernah tahu. Cuman back then banyak apa ya? Aku seneng evaluasi aja kayak kenapa ya gue bisa di sini ya? Kenapa nggak orang lain? Kenapa harus gue? Kenapa nggak kalau ditanya HR kayak HR itu kan banyak kan dia ngerekrut terus kayak gue tuh selalu tanya kayak HR-nya kayak lu ngerekrut sebelum gue berapa orang sih gitu? 15 orang. Ada kok dari Rusia, dari US, dari UK, dari mana-mana gitu. Kenapa gue Indonesia? Kayak istilahnya masih di underestimate ya, di China-nya sendiri gitu kan.
Jadi pas dilihat tuh kayak kok bisa ya gue yang kepilih. Nah aku kayak suka merefleksikan apa sih kenapa gini. Mungkin aku tuh percaya betul the power of mind. Aku tuh nggak pernah gue harus ke international school di Indonesia, harus ke luar negeri, enggak. Tapi kayak di alam bawah sadar tuh seneng banget untuk kayak kayaknya keren ya. Kayaknya keren ya sekolah internasional. Kayaknya kalau bisa menghasilkan lebih banyak materi, uang, kayaknya harus internasional nih gitu. Nah pas kebetulannya gitu kan aku pindah dari DCC 2 tahun, kemudian ada kayak aku tuh kalau interview tuh suka ada selalu ikut-ikut aja, ada buka lowongan aku apply. Interview aja nanti tulus gitu. Sebelum offering keluar ya aku main aja gas gitu loh, nggak ada yang kayak ada kayak beberapa yang takut gini, orang belum keterima gitu kan, belum keterima udah takut gitu kan. Kumehok memeh dipacok kata orang Sunda mah. Betul. Terus kata aku kayak ya udah pas udah aku pindah lah ke Bali gitu kan, ada di Bali ada nih lowongan gini. Itu tuh sempet juga di alam bawah sadar aku untuk kayak kerja di Bali enak nih karena kayak santai. Sebelum ke China tuh udah ke Bali dulu? Ke Bali dulu 4 tahun. 4 tahun. Saking 2 tahun aja lah dulu, jauh kan dari keluarga, pulang pergi. 2 tahun aja lah dulu. Enak banget. Keenakan ya. Living in Bali gitu ya. Itu kayak kalau sampai detik ini kalau aku pengen balik kemana? Aku Bali. Ya. Kayak 2 tahun kayak enak nih, kayak pulang kerja jam 3, sunsetan, pokoknya alam lah. Pantai ya. Kalau ditanya gimana itu mah nantilah ceritanya lah. Cuman kemudian aku kayak ada kayaknya bisa nih ada step selanjutnya untuk bisa keluar negeri gitu. Sempet juga beasiswa buat kuliah sebenarnya, kayak ada mindset tuh kemana aja lah keluar negeri, yang penting keluar negeri, mau kerja mau kuliah terserah. Sempet apply beasiswa juga? Sempet apply ke China, ke Korea sempat, tapi ya resultnya tidak lulus ya. Belum rezeki. Mungkin memang takdirnya untuk kerja kali ya. Terus udah kayak orang-orang tuh banyak yang nanya gimana sih bisa ke China gitu kan. Kayak apa sih tips and triknya? Kalau tips and trik aku kayak selalu bilang, aduh panjang nih ceritanya kalau tips and trik gitu. Kalau gimana ceritanya ya aku di LinkedIn gitu, di approach. Kayak aku tertarik nih sama lo gitu, mau nggak interview? Mana? Aku bilang kayak apa iya? Gitu kan kayak apa iya? Apa scam ini ntar jual ginjal? Ada sempat khawatir pas dapat itu dari China tuh kayak takut ya diculik scam ginjal apa gitu. Kayak kita nggak tahu ya China tuh gimana dulu ya sebelum datang, mungkin banyak juga sampai detik ini tuh nggak tahu kan. Cuman kayak aku ya udahlah interview dulu. Biasanya kalau mau apply luar negeri itu harus kayak website, harus lewat associate, bla bla bla, background banyak lah. Ini kayak mau nggak gini di LinkedIn doang di DM. Oke, gas gitu. Gas? Iya kayak interview dulu. Interview oke lah kata gue. Masa ya aku nolak kan. Kita lihat aja dulu gitu. Kita nggak pernah tahu. Oke lanjut. Interview 1, interview 2 lanjut. Oke nih kita tawarin offering pasnya. Apa iya gitu. Kak ini berapa gitu kan ngomong sama ngeliat gaji. Pas ngegaji di offering kan ini berapa Kak? Masa sih gitu kayak masa sih Kak orang cari-cari nggak ada. Informasi di Google tuh nggak ada. Kan mereka tuh emang jauh dari ini kan. Pas di Google nggak ada tuh kayak kok gimana ini gitu, kayak khawatir gitu kan. Si mama pasti, wah ini rek dijual, rek dijual. Mama ngilu lah gitu. Mama ngilu gitu kok ke bener, si mama sama pengen karena kita khawatir ya, takutnya nggak tahu apa-apa, kita nggak di Google susah dicari gitu. Informasi pas nyampe taunya di bandara kamu langsung diambil dia. Gitu udah, tapi aku kayak nanya-nanya lah gitu ke murid-murid aku dulu yang emang di China gitu. Tahu lah mereka China, bagus gitu, udah berkembang banget, apa-apa segala. Dari situ mulai tahu, ya udahlah nggak apa-apa mah, gini-gini berangkat aja, Bismillah lah gitu. Kayak ya dia udah kasih tiket segala macam, udah berangkat lah. Itu kan jadi salah satu kayak kita kayak mikir dulu kan, kayak bener nggak ini yang mana-mana, ini bener nggak, oke nggak, ya udah berangkat. Pas berangkat ya alhamdulillahnya kayak melihat dunia yang lebih luas lagi, yang kayak wah ternyata aku keluar tuh mungkin ada alasannya gitu, nggak cuman aku kerja doang. Di sana ngajar apa, Gio? Di sekolah apa? Boleh disebut gak sih sekolahnya? Boleh. Oh ya, gak apa-apa ya? Boleh. Pokoknya ngajar anak SD. Di Shanghai. Aku di daerah Shanghai. Jadi kayak udah hampir 2 tahun jalan. Ngajar olahraga. Anak SD, SMP? SMP, SMA. Anak SMP, SMA. Jadi kayak, kamu di luar negeri ngajar. Kata-kata, apa ini? Ekspat tau. Jadi kayak orang-orang tuh pasti berpikir kayak, ngapain di luar negeri ngajar gitu kayak. TKI. Bisa gak? Kayak bisa gak sih lo kayak apa gitu, ngajar apa kok guru gitu loh. Guru di sekolah ngajar anak luar.
Tapi itu nggak ada kesulitan buat, ya mereka kan pakai bahasa China kan? Atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Kalau internasional. Oh, sekolah internasional juga di sananya. Betul. Jadi kayak pas di sana kayak, ya bahasa Inggrisnya satu, kalau mau diceritain salah satu, ini kan bagus-bagus itu ya. Salah satu regret aku, kayak penyesalan terbesar aku dari dulu. Kayak sekarang, aduh coba dari dulu tuh gue les banyak bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa ini. Kayak pasti kayak lebih, wah bagus lah. Jadi value yang lebih bagus lagi. Cuman ya udahlah, kita aku sambil sekarang belajar bahasa Mandarin juga, ngambil tes juga, HSK itu aku ngambil. Walaupun aku gak butuh ya, cuman kayak, gue ada di environment yang bagus, kenapa enggak? Oh widih, invest. Bener aja. Gio, itu selama di China ya, boleh gak sih kayak tahu range lu dapatnya berapa? Akhirnya memilih keluar dari fitness first, Suci International, tapi Suci itu bagus banget tahu. Ya, international bagus. Selalu ada positif dan negatif. Demokratis ya. Demokratis. Tapi akhirnya kenapa di Bali di Bali international school juga kan? Akhirnya rela melepaskan kehidupan di Bali. Bener banget. Apalagi lu kan juga punya kamu kan juga punya majime gitu. Jadi kayak aku tuh di Bali tuh udah comfort zone banget lah. Kayak kalau misalkan aku mau long last ya udah di Bali aja. Tapi aku tuh selalu kalau ada lowongan selalu ikut. Apply mau dimanapun itu, we never know gitu kan. Kayak apapun yang kita apply kita nggak pernah tahu. Jadi kayak ya udah apply. Selalu offeringnya tuh banyak di Jakarta. Kayak ada yang offering kayak udah double gaji aku digaji, materi di gaji aku 2 kali. Tapi kayak nggak, Bali tuh worth it itu gitu untuk ditinggalin gitu ya. Offering dari Cina datang lah, set. Aduh. Ini lebih menggiurkan. Satu-satunya yang bikin aku pindah dari Bali ya pergi ke Cina. Gitu. Jadi kayak karena offering salary yang menurut Egy ini layak diperjuangkan. Benar lah, banyak ya jaminannya. Kalau ini boleh ceritain gak sih? Boleh kali ya? Boleh kali ya, gak boleh sih? Ya. Boleh apa nih? Ini ada orang di balik layar. Legal ya, secara legal ini kita aman ya. Jadi kalau secara foreigner ya, dia nggak tahu ya diaspora banyak di luar itu, nggak tahu beda-beda. Cuman ini yang aku alami dan pasti ya? Mostly banyak juga yang dapat. Kalau range-nya itu di sekitar 25.000 RMB sampai 40.000. Itu berapa sih? Coba. Udah, itu masing-masing. 20 berapa deh? 25.000 RMB sampai 40.000. 25.000 yuan, 25.000 sampai 4.000. 40.000. 25.000. Coba hitung. Udah. Ya. Hitung dulu ya, ntar kasih tahu. Kasih. Terus kayak itu tuh gaji pokok lah di kita mah ya. Gaji pokok. Gaji apa ya? Ya udah yang salary take home pay. Iya, gaji pokok kalau bahasa kita. Ada pajaknya juga, cuman kayak udah ada potongan-potongannya. Cuman ya pajaknya juga ya gede. Ya pokoknya mah tuh itu gede, itu bener penasaran gue 25.000 sampai 40.000 yuan tuh dapatnya berapa ya? Ya lumayan lah. Lumayan. Untuk pulang pergi beli bakso mah gitu kan. Mas Kadir. Masuk Mas Kadir Cibatu. Nah udah gitu kayak. Itu take home pay aja. Terus keduanya dapat? Ada kayak rumah. Dikasih tunjangan rumah. Ya tunjangan rumah. Living house apa disebutnya tuh? Ya pokoknya living house. Housing lah. Ya housing lah. Buat ini rumah lah. Itu berapa? 5.000-an. 5.000 sampai 10.000-an. Itu dibayarin ke Egy-nya? Iya kalau udah ada nanti udah selesai per 3 bulan nanti dia kasih. Dikasih. Atau macam-macam lah beda-beda. Ada yang dikasih rumahnya doang, ada yang gimana. Oke. Gitu. Tambahin 5.000 yuan. Bentar kita coba 5.000 yuan berapa cenah? Coba. Jadi masih kekayaan ini KPK. Aku ditangkap KPK. Tapi bayar pajak kan? Bayar. Pajaknya juga wah gede. Diaspora penyumbang devisa negara. Itu dapat uang apa buat rumah? Terus kayak per 3 bulan. Per 3 bulan atau per sebulan macam-macam lah gitu. Karena aku kan pindah sekolah kan dari satu tahun terus pindah ke sekolah yang lain. Terus beda-beda gitu. Cuman mostly pas dapatnya sama gitu. Oke. Kita kumpulin dulu aja nih datanya, nanti kita total berapa. Terus udah gitu kayak dapat apa lagi selain rumah? Rumah terus dapat flight. Flightnya dibiayain. Flight per berapa? Per 1 tahun macam-macam ya. Aku pernah dapat 30.000, 10.000 sampai 30.000 lah. Flightnya? Flightnya. Ditambahin lagi 30.000
buat 10-30 ribu buat lah. pesen kapal udara ngalingling. Itu kayak bebas, terserah mau pulangnya kapan gitu. Oh, tapi Makanya itu per kalau ada tahun yang ya? sering lihat balik wae gitu kan, balik wae. Sebaiknya dikumpul-kumpulin aja. Tapi setahun itu dapatnya berapa buat flight? Setahun sekali? Setahun sekali, pokoknya Tapi buat terserah TP ya? gitu. Ya, Bebas lah gitu. kapanpun yang penting ini gue kasih lu ini buat sekali setahun aja ya pokoknya Maya. 30.000. Ayo ngitung. Ya udah gitu, terus kayak dapat makan siang kan gratis dah. Makan siang gratis. Oh di sana mah udah duluan. Emang punten ya Bapak Presiden. Di Cina mah udah duluan Cina. Nggak tahu ya, mostly kalau di Cina tuh sekolahnya sekolah dorm gitu. Jadi dorm mereka pagi siang sore udah makan, terus guru dapat breakfast, dapat lunch. Jadi kan dapat breakfast juga, dapat lunch juga. Dinner tapi enggak. Dinner kalau misalkan aku ada jaga malam. Oh, ada overtime Ada gitu. overtime. Overtime itu apa ya? Night duty kalau aku iya, namanya. apa sih lembur di kita. Kalau aku ada kayak harus night duty, jaga malam gitu, aku kayak dapat lah makan gitu. Ya Allah enak banget ya. Egi dapat gaji pokok, dapat uang sewa rumah, dapat buat flight, terus makan juga dikasih. Benar. Jadi kayak kalau ditanya, iya Egis, mau pulang ke Indonesia? Mau. Asal dapat yang sama. Ya Allah, Robi. Ini ya angkanya kalau dikalkulasiin antara per bulan, kalau sebulan 30 tadi 45 kali 12, gue pinter dong ngitung 450. Masya Allah Egi, gaji lu gede banget setahun. Alhamdulillah. Itu kan jauh, banyak pengorbanan. Aku gak pernah datang kondangan. Gak pernah kalau main ngopi yuk. Karena di usia sekarang kan emang lagi harus datang kondangan. Jarang banget aku semenjak di Bali lah gitu, susah juga kondangan. Itu kayak ada harga yang harus dibayar. Ponakan aku main atau main benar. Kalau lagi butuh pengen cerita gitu kayak nggak bisa. Itu ada harga yang dibayar. Cuman ya it's worth it lah. It's worth it ya kalau dihitung-hitung Mang Ajis kayak. Cuman setahun bisa nyampe 400-500 jutaan. Sebulan gajinya ya. Gitu kan. Kurang lebih lah ya, kurang lebih. Cuman semenjak aku di sana tuh, aku tuh jadi kayak merasakan uang itu bukan satu-satunya. Gitu that's point menarik. Mungkin ada orang yang bilang kayak, iyalah lu mah udah ada punya duit, misalkan lu bisa bilang kayak gitu. Cuman kayak di satu sisi aku kayak ngerasa kayaknya aku punya banyak uang, ada materi pun bukan itu tujuannya gitu. Kayak ternyata belum selesai gitu. Aku ngerasa kayak oh iya udah punya uang terus mau apa gitu kan. Jadi makanya aku pengen kayak aku lagi buat promosi sedikit. Iya benar. Jadi Guru Memikat namanya. Guru Memikat. Jadi mau ngumpulin banyak sih sebenarnya kayak programnya pengen kayak. Ini adalah bentuk kontribusinya Kontribusi. Jadi kayak ngapain lagi ya gue gitu. Kayak gue udah kayak walaupun aku ngajar di luar tapi kayaknya kurang gitu. Kayak ternyata uang bukan segalanya. Kadang aku juga butuh sesuatu yang gak materi gitu. Jadi kata gue kayak bukan materi doang gitu. Pas aku bilang kayak aku pengen kayak banyak nih sebenarnya celah kayak aku pengen berbagi apa yang aku laluin. Itu tuh sebenarnya bisa dilaluin sama banyak orang, gak cuman aku doang. Mungkin karena gak ada informasi sama motivasi gitu. Aku ya kalau bisa bilang jelek-jeleknya S1 diaspora. UPI Bandung kalau ditanya S2 di mana kamu di Cina? Gak ada. S1 UPI Bandung. Kayak you can do it gitu, kayak nothing impossible. Kayak as long as kamu ada kompetensi yang kamu lalui, menurut aku kayak S1. Karena rata-rata orang yang kerja di luar itu pasti S2 dan S2-nya di luar atau kayak apalah yang bergengsi segala macam. Dan aku kayak cuman di sini, menurut aku kayaknya ini salah satu hal yang bisa di-share untuk karena banyak pasti aku dulu kayak orang mana lah gitu dari SMA, dugudug misalkan gitu. Aku mah nggak bisa apa-apa misalnya. Lihat maksudnya kayak sekarang aku walaupun ada privilege tertentu yang mungkin bisa punya keluarga yang sportif, punya kakak yang sportif, itu salah satu yang. Nah aku tuh pengen mengganti itu. Ketika lo nggak punya keluarga yang sportif, ketika lo nggak punya orang tua kakak yang sportif, gue bantu di situ. Jadi pengen kayak di Guru Memikat ini visinya untuk kayak gabungin diaspora yang ada di luar. Itu kita banyak banget orang Purwakarta sekarang. Apalagi orang Purwakarta sekarang banyak banget ya yang pada di luar. Mungkin banyaknya. Kalau yang banyak kuliah tuh banyak ya, cuman aku tuh pengennya ngumpulin yang kerja. Yang kita tuh gak punya wadah. Oh iya benar. Punya wadah. Banyak banget teman-teman seangkatan kita yang mereka kerja di luar negeri ya. Dan bisa kayak ini loh banyak loh ilmu-ilmu dari mereka yang kalau yang kuliah tuh aku seringnya banyaknya kayak kuliah di mana. Sementara diaspora itu istilahnya realnya ketika di lapangan.
Kayak udah kuliah kan mau ngapain? Sebenarnya apa gitu. Nah, kalau aku kayak kuliahnya mau ngapain nih? Setelah ini ternyata bisa loh, lo nggak harus kesini-sini dulu, bisa kesini dulu, misalkan langsung kuliah. Nah, aku bilang kayak pengen ngewadahin diaspora untuk kayak share, either diasporanya tentang pendidikan kah, tentang karir, yang di luar karir kah, karir path lah. Kayak karena persiapan itu intinya kan. Jadi aku pengen ngumpulin terus kayak pengen di sharing lah, karena sharing motivasi itu nomor satu. Karena aku bisa sampai sini nggak cuman kayak oh iya soft skill, bla 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 bla, kayak ini loh ada. Ketika lo ngelihat ada yang oh ini ada beneran loh, lo bisa ikutin gitu. Nah aku tuh pengen kayak gitu, terus kayak ada beasiswanya lah, kayak penerus kayak. Karena dari mungkin ada kita pasti ada kelebihan materi yang mungkin bisa kita sharing lah ya. Kayak ininya terinspirasi dari KSE beasiswa. Aku kan dulu KSE juga kan. Oh alumni KSE. Beasiswa. Jadi kayaknya bisa nih bikin dari kayak berbagi lah gitu, kayak berbagi tapi kayak continuous. Bener. Kamu harus kayak develop your soft skill buat kamu bisa dapat beasiswa ini. Tapi kayak jangan beasiswa ya kecil-kecilan dulu lah, mungkin ya awalnya kayak visinya. Terus ya udah mulai sih sebenarnya masih kecil-kecilan. Ini udah kayak mulai, cuman kayak masih kalau ada yang berminat silahkan buka Guru Memikat. Kamu mau banyak dapat insight atau kayak banyak soft skill apa sih yang kamu butuhin di salah satu, karena itu tuh kayak kalau nggak ada yang nge-guide ya, karena aku ngerasa kayaknya aku bisa untuk aku punya passion untuk berbagi dan nge-guide lo, ayo kalau misalnya ini aku bantu. Butuh misalkan les bahasa Inggris, oh ini nih beasiswanya, nanti kalau misalkan ini ada nih progresnya, jadi nggak cuma ngasih duit udah selesai. Jadi kayak ada step-stepnya yang bikin kayak ayo gitu, kayak proses gitu, karena lo nggak bisa detik ini tiba-tiba jreng ke Cina, nggak mungkin gitu. Ada kayak step-step yang kalau mama aku bilang tuh dulu kalau LOL kita berangkat jam 2, jam 3 malam, apalah gitu kan. Mama aku bilang, ada duitnya nggak? Digituin. Lain masalah duit, mah gitu. Kayak ternyata terbukti skill kita terasa di sana dan menghasilkan, ternyata kayak turning point-nya. Gitu. Bisa kita sampai di titik ini. Betul. Jadi kayaknya sih memang apa ya, nggak cuman satu. Aku sih point out-nya kayak nggak cuman kita persiapan. Apa ya kayak pendidikan bagus banyak sekarang. Coba tanya HR kayak aku sempat di Majime jadi HR pun ngelihat CV kayak oke, SMA sarjana terus kampus bagus lah ya. Bagus tapi kayak kalau nggak pernah organisasi, nggak punya hal-hal lain yang membuat wah shining banget nih gitu. Jadi itu value kayak, edit ya. Iya, value edit. Nah, itu jadi kayak aku untuk kadang banyak gitu kayak kalau misalkan ke sekolah junior-juniornya kayak oh iya ya gitu. Mereka tuh baru kayak karena nggak ada mungkin yang nge-guide dulunya kayak kakak orang tuanya. Nah aku kayak sekarang sih visi kayak pengennya untuk kayak kayaknya mulai sharing, mulai kayak bantu nih gitu. Nggak cuman buat aku kayak udah selesai sama diri aku sendiri gitu. Oke. Siap. Egi ada nggak sih kayak titik poin di mana Egi kayak ngerasa atau berpikiran dan memutuskan kayaknya gue tidak akan berkarir di sekolah negeri? Kalau kita realistis ya. Maksudnya kayak gitu. Realistis maksudnya kayak aku tipe yang kayak visioner tapi kayak idealisnya sedikit lah gitu, tapi nggak banyak, tapi realistis karena kita butuh hidup juga ya sebenarnya. Jadi kayak aku tuh sempat ada pas lagi sidang skripsi, ingat banget skripsian mau sidang nih. Kita nunggu giliran, terus ada alumni yang lagi pada duduk nunggu kayak surat-surat apalah gitu. Pokoknya dia nunggu juga di satu ini, dia udah lulus gitu. Aku bilang, sekarang di mana sibuk anak kenalan? Sekarang sibuk. Sejurusan nih? Sejurusan pisan. Baru lulus pisan. Makanya dia kayak udah berapa tuh ngambil dokumen lah. Di mana kata aku sekarang? Sibuk di mana? Di gudang apalah, perusahaan apalah gitu kayak. Oh jadi petugas bekerja di salah satu gudang? Iya gitu, gudang atau kayak ya pokoknya perusahaan lah, pabrik gitu lah. Nah nggak jadi guru kata aku gitu. Lulusan olahraga nih? Sama lulusan ini, karena ini juga kan. Terus kenapa nggak jadi guru? Kenapa nggak lah? Nah, gaji 700.000 mana petang banting tulang 700.000. Eta gesok telat, Eta gesok telat gitu. Mana ngurus dokumen banyak ini segala 700.000 cik bayangin. Istilahnya kalau kata dia mah, banyakan juga ngasih dari orang tua dibanding eta kerja. Istilahnya gitu ya, sebagai guru honorer. Jadi kayak itu pun katanya telat, itu pun beda-beda kayak sekolah-sekolah tuh kadang katanya beda-beda kayak ada yang di sini cuma 300, ada yang pokoknya kayak UMR pun kayaknya nggak kejangkau lah gitu. Dari situ aku kayak kita yang mau sidang skripsi. reknya naon orang ya gitu ya.
tiba-tiba kayak lulus jadi naon ya gitu. Nah di situ kayak mulai banyak kayak kayaknya nggak jadi guru honorer lumayan agak susah nih gitu. Tapi kayak alhamdulillahnya ya langsung keterima, kayak banyak udah memasuki fase-fase yang kayak kayaknya guru internasional oke juga nih, karena dulunya kayaknya keren deh gitu. Kayaknya keren deh ke internasional, kayaknya ke luar negeri keren deh gitu ya. Ternyata dikasihlah jalan gitu, walaupun nggak bisa mungkin kuliah, tapi aku kayak kerja bisa. Dan ya alhamdulillah gitu, banyak dengar ya yang jadi guru internasional kan juga nggak banyak ya dari olahraga. Itu tuh aku banyak dengar dari teman-teman juga yang lain kayak yang honorer ataupun yang masih kayak apa sih disebutnya P3K juga. P3K mungkin agak udah oke lah ya sekarang udah agak. Cuman masih ada yang honorer tuh banyak lah. Kayak orang sampai kayak kerja di 2 sekolah gitu. 2 sekolah bayangin ngurus 2, itu pun gajinya kayak cuman 1.500.000 satu sekolah, 2-3 juta. Itu pun masih kayak udah pontang-panting lah istilahnya. Di situ kayak alhamdulillah makanya dikasih sampai saat ini kayak ternyata sesulit itu ya jadi guru honorer, kayak kata aku kayak ternyata masih jauh dari sejahtera gitu. Jadi itulah yang akhirnya jadi titik poin Egy untuk kayaknya gue harus berkarir di sekolah internasional dan mungkin bisa ngajar di luar negeri sana. Iya betul. Jadi kayak dan dikasih jalan. Alhamdulillahnya dikasih jadi jalan. Kayak semesta mendukung lah. Akunya punya dreaming untuk kayak punya power of mindset ya. The power of mind. Aku percaya banget mimpi. Aku percaya banget nggak ada yang nggak mungkin. Dan kayak itu terus dipanggil gitu, dikasih jalan gitu. Dan itu dari mulai di Bali itu kan cuman kayaknya keren loh di Bali, kayaknya keren deh di luar negeri gitu. Kemana aja lah ke luar negeri, yang penting pengen ke luar negeri. Alhamdulillahnya dikasih jalan. Wih, luar biasa sekali guys. Oke, siap. Egy, ini inspiratif banget ya ceritanya. Poinnya sih sebenarnya kayaknya kita karena ini baru pertama kali ketemu ya guys. Setelah berabad-abad kita tidak berjumpa sih, kemarin beberapa bulan lalu ketemu ya sama ponakan Adi ya, benar, sama si kakak tuh lagi di FPOK. Doain ya, dia pokoknya admire banget Egy sebagai role modelnya. Jaya FPOK, jaya. Oke guys. Obrolannya seru pisan, tapi apalah daya karena waktu sudah menunjukkan pukul kita harus makan ayam serundeng. Tapi tadi sih poinnya yang menurut Adi menarik, bahwa mungkin bukan berarti maksud Egy menyudutkan, bukan gitu ya, meng-underestimate bahwa lulusan dalam negeri ya. Misalnya tadi di UPI, Egy itu cuman UPI, bukan cuman UPI itu bagus banget. Tapi di sisi lain teman-teman juga, Kang Bro dan Tesis juga perlu memfasilitasi diri tidak hanya berdasarkan level universitas saja, tapi juga organisasi, kepanitiaan, sertifikasi yang bisa menunjang lulusan teman-teman di universitas atau sekolah manapun menjadi nilai yang lebih baik lah, value added-nya. Egy di titik sekarang mungkin ada di zona nyaman dan living in dreams, living by dreams apalah gitu. Living in the moment, in my dreams-nya Egy. Tapi kan untuk mencapai itu bukan sesuatu hal yang mudah, dan Adi tuh bersaksi banget nih dengan proses yang Egy lalui, apalagi Adi sangat kenal banget dengan keluarga Egy juga, itu sangat luar biasa. Support system keluarga, kakak-kakaknya yang Karora dan Kak Kiki yang sangat luar biasa, dan dedikasi seorang Egy yang berkontribusi bahkan di saat libur sekolah kita jadi untuk menjaga nama baik kabupaten kan. Gak tahu dibayar apa enggak. Gak tahu dibayar atau enggak, cuman ya udah. Ini adalah bagian dari proses belajar gitu. Betul. Jadi, luar biasa banget. Egy, karena waktu sudah nyongkolong karena waktosnya. Kemarin dari mana katanya dirimu teh? Dari negara Skandinavia. Bawa apa oleh-olehnya? Bawa apa kamu? Kita ngasih oleh, kayak kita juga ada oleh-oleh. Ayam serundeng. Tenang, ini kita udah siapin SIM. Ini aku nggak tahu, ini buat pensi-pensian aja ya. Ini dari Shanghai, biar inget gitu. Makasih loh, Gi. Karena aku di Shanghai. Si Facai. Biar ingat gitu. Kalau mau ke Shanghai bisa. Ingat ya, Gi? Ini aku kemarin abis trip ke Skandinavia. Widih. Ini. Coba sini mana-mana. Bagus ya, bagus. Cuma ada satu bagian. Skandinavia, jadi kayak trip biasa lah gitu. Makanya trip pertama kali ke Eropa langsung ke Skandinavia. Jadi aku kayak langsung, wah kayaknya sebagai
makin melihat dunia yang lebih luas, Ya Allah. makin kayak wah ternyata kita sekecil itu. Kita gitu. sekecil itu. Jadi kayak ternyata kita harus lebih Semangat ya. Ini ada Arctic Norway Aurora. Ini Aurora, Karora. Buat nggak tahu ya ditambah 5. Ya ntar ini sama kita dipigurain ya guys. Ntar ditempel di sini. Ini pernah nih dari China, dari Swedia, Norwegia. Ih luar biasa. Ih kapan kita kesini ya? Amin. Ya akhir tahun lah ya. Akhir tahun kita perjalanannya ke sini ya guys. Nothing impossible. Oke Gi, hatur nuhun pisan atas waktosnya. Guys, terima kasih. Ini sungguh cerita inspiratif sekali dengan sosok Egy Marfianisa. Bener sih? Bener. Masih aman ya? Yang seorang anak muda Purwakarta. Dia akhirnya menjalani peran asiknya menjadi seorang guru di negeri Cina. Dengan proses yang tentunya gak gampang ya. Dan tadi poin yang Egy garis bawahi adalah dari manapun kamu berasal, apapun latar belakang pendidikan, selama kamu punya niatan baik untuk level up diri kamu, selama kamu bersedia tetap bersemangat menjalani proses untuk mengkualitaskan diri kamu, nothing impossible. Ya. Oke, mungkin sekian dulu aja ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube-nya Orang Purwakarta dan stay tune terus di Purwakarta Muda Bicara. Atur nuhun.